Kisah mengenai seorang anak bernama Kayla, di mana dia tuh curiga banget sama ayahnya, karena ayahnya selalu bilang dia bekerja sebagai seorang dokter. Tapi Kayla benar-benar gak pernah ngeliat ayahnya tuh ke rumah sakit. Bahkan tiap hari ayahnya malah kerja di ruang bawah tanah rumahnya. Dan bahkan Kayla tuh selalu ngedenger ada suara-suara di depan kamarnya dia. Kan tiap malam Kayla selalu merasa kalau misalkan ada orang di bawah tempat tidurnya. Semenjak itu Kayla benar-benar curiga banget apa sebenarnya pekerjaan ayahnya di ruang bawah tanah itu. Bahkan Kayla yakin kalau di bawah ini ada makhluk yang disembunyikan oleh ayahnya. Lihat di CCTV, ini adalah pintu ruang bawah tanah yang kebuka gitu. Dan ada makhluk gitu di sini. Mitos yang dipercaya orang Korea Selatan, di mana nggak boleh makan mie sebelum ujian. Tapi kenapa ya? Nah, ternyata ketika mau ujian, orang Korea itu sangat menghindari makanan yang licin. Jadi nggak makan kayak sejenis sup atau mie. Karena mereka itu percaya kalau pengetahuan yang udah dia pelajarin, itu bakal keluar dengan mudah kalau dia makan makanan yang licin. Nah, sampai sekarang masih banyak orang Korea yang percaya akan hal itu, tapi beberapa orang juga sudah menganggap ini mitos. Kisah seorang nenek bernama Velma Kellen, di mana dia kaget banget ketika dia tahu ada orang asing yang diam-diam tinggal di rumahnya. Kisahnya terjadi pada tahun 2013, dia merasa bagian depan rumahnya tuh lebih dingin daripada bagian rumah lain. Setelah itu dia mikir kalau misalnya mungkin aja pemanasnya dia yang rusak. Akhirnya nenek ini memanggil tukang reparasi. Terus saat tukang reparasi mengecek di bawah sini, ternyata masalahnya bukan dari tungkunya melainkan ada orang tinggal di dalam sini. Dan dialah yang memotong salurannya untuk mengalihkan panas di sini. Dan nenek ini benar-benar baru ingat, pintu tuh sering kebuka sendiri, dan bahkan dia sering nemuin kayak minuman kaleng gitu. Dimana ternyata selama ini ada orang asing hidup di rumahnya. Kisah haru V BTS yang tidak tahan menahan tangis ketika mereka lagi melakukan konser di Paris. Jadi kisahnya pada Oktober 2018. Saat itu V BTS tidak dalam kondisi terbaiknya aja, yaitu dia lagi flu gitu. Tapi dia merasa takut karena penampilannya yang kurang maksimal akan mengecewakan para ARMY di situ. Jadi bukan mementingkan diri sendiri, tapi dia malah memikirkan para fansnya. Bahkan di belakang panggung, V ini masih nangis terus, dan terlihat Jimin dan Jungkook benar-benar peduli banget sama dia. Bahkan satu persatu member BTS memeluk V, karena mereka tahu banget perasaan V karena mereka pernah mengalami itu semua. Kenapa sih kalau kamu mimpi, terus kamu lagi berantem sama orang, kamu tuh gak bisa bergerak gitu di dalam mimpi? Kayak kamu udah gemes banget nih, tapi gak bisa. Dalam fase ini, kamu tuh lagi tidur di tahap tubuh kamu benar-benar lagi beristirahat. Nah, tapi otak kamu tetap bisa beraktivitas seperti halnya ketika kamu bangun. Sehingga otak kamu tuh dapat merespon, tapi fungsi motorik kamu tuh tidak bisa merespon. Jadi hal itu yang membuat kamu ketika berantem di dalam mimpi, kamu tuh gak bisa bergerak dan slow-mo gitu. Sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh anak yang paling kecil. Yang pertama, biasanya dia tuh lucu banget. Jadi biasanya dia yang suka membangkitkan suasana, jadi kayak lucu gitu. Yang kedua, dia itu adalah tipe orang yang pingin banget dapat perhatian, dan juga pingin banget dicintai. Terus biasanya dia juga memiliki teman yang lebih tua dari usianya. Kadang-kadang anak yang paling kecil ini juga anak yang paling manja, dan juga seringkali anak bungsu itu paling dimanjain di keluarga. Yang terakhir, dia itu adalah tipe yang spontan dan berani mengambil resiko. Kisah dari seorang wanita bernama Meraya, di mana pada suatu malam dia kaget banget semua keluarganya itu menghilang. Terus tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai teman kamar barunya, tapi Meraya benar-benar curiga, apakah hilangnya keluarganya ini ada hubungannya dengan teman barunya. Bahkan Meraya bilang teman barunya itu posesif banget, karena seringkali Meraya tuh mendapatkan dia berusaha masuk ke kamarnya Meraya. Bahkan teman barunya punya kebiasaan yang aneh banget, dia itu suka ngumpulin cacing. Dan di sini dilihat di CCTV, teman barunya itu kayak berusaha untuk datang ke kamarnya Meraya. Dan temannya tuh sering banget maksa kalau misalnya Meraya harus makan masakannya dia. Dimana masakannya tuh kayak tidak pantas untuk dimakan. Kisah dari seorang wanita bernama Meraya, dimana pada suatu malam dia kaget banget semua keluarganya tuh menghilang. Terus tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai teman kamar barunya, tapi Meraya benar-benar curiga, apakah hilangnya keluarganya ini ada hubungannya dengan teman barunya. Bahkan Meraya bilang teman barunya itu posesif banget, karena seringkali Meraya tuh mendapatkan dia berusaha masuk ke kamarnya Meraya. Bahkan teman barunya punya kebiasaan yang aneh banget, dia itu suka ngumpulin cacing. Dan di sini dilihat di CCTV, teman barunya itu kayak berusaha untuk datang ke kamarnya Meraya. Dan temannya tuh sering banget maksa kalau misalnya Meraya harus makan masakannya dia. Dimana masakannya tuh kayak tidak pantas untuk dimakan. Seorang wanita menemukan rahasia 12 tahun yang tersimpan di rumahnya. Jadi awalnya ada seorang wanita yang bernama Tracy, itu sering banget ngedengar suara-suara aneh dari loteng. Tapi dia berpikir mungkin aja itu hanya tikus. Tapi suara itu lama-lama mulai mengganggu karena selalu terdengar di malam hari ketika dia mau tidur. Akhirnya Tracy nyuruh anak dan cucunya tuh ke loteng. Terus tiba-tiba cucunya Tracy ngeliat kalau ada orang tidur di sini. Terus pas Tracy ngeliat orangnya, Tracy terkejut banget kalau itu adalah mantan kekasihnya dia. Jadi selama 12 tahun mantannya itu tinggal di atapnya bersama Tracy. Bayi yang menjadi matahari di Teletubbies udah punya bayi juga. Jadi bagi kalian yang nonton Teletubbies, dia adalah Jess Grace, yang dimana sekarang tuh dia udah dewasa banget. Gak berasa banget gak sih dulunya jadi bayi matahari? Nah, tapi bayi di bawah ini tuh bukan anaknya Jess Grace. Jadi anak ini akan menjadi bayi matahari yang baru yang menggantikan Jess Grace. Dan anak ini bernama Berry. So, siapa dari kalian yang suka sama Teletubbies dari dulu?